Halo semuanya, malam ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang mungkin sudah terlalu akrab di telinga dan di lutut, pinggang, atau bahkan di telapak kaki Anda. Ya, saya tahu, Anda yang sedang mendengarkan ini mungkin baru saja mengeluh, aduh atau aduhai ketika bangun dari tempat tidur pagi tadi. Atau mungkin Anda bahkan sudah hafal suara sendi yang berderit setiap kali melangkah ke kamar mandi. Jangan khawatir, Anda tidak sendirian. Saya di sini, di malam yang tenang ini, untuk menemani Anda menelusuri rahasia kecil yang bisa mengubah hidup Anda, atau setidaknya membuat Anda tidak lagi takut pada pagi hari. Bayangkan, jika setiap pagi Anda bangun tanpa rasa nyeri menusuk di lutut, tanpa harus meraba-raba mencari tongkat, dan tanpa harus menelan segenggam obat hanya untuk bisa berjalan ke dapur. Kedengarannya seperti mimpi, bukan? Tapi, saya berani bilang, Anda mungkin tidak akan bertahan hidup jika terus-menerus mengabaikan sinyal tubuh Anda dan hanya mengandalkan obat-obatan tanpa mengubah kebiasaan kecil sehari-hari. Malam ini, saya akan membagikan 3 titik rahasia yang bisa Anda pijat sendiri, tanpa alat mahal, tanpa harus jadi ahli pijat, dan tanpa perlu takut efek samping. Dan ya, saya akan bercerita tentang pasien-pasien saya yang sudah membuktikan sendiri keajaiban metode ini. Jadi, sebelum Anda merasa nyaman, luangkan waktu untuk menyukai video ini dan berlangganan. Tapi hanya jika Anda benar-benar menyukai apa yang saya lakukan di sini. Saya ingin tahu, Anda sedang mendengarkan dari mana? Tulis di kolom komentar, sebutkan kota dan jam berapa sekarang di tempat Anda. Siapa tahu, kita sedang berbagi malam yang sama, meski terpisah ribuan kilometer. Sekarang, matikan lampu, mungkin nyalakan kipas untuk suara lembut. Dan mari kita mulai perjalanan kita malam ini. Saya masih ingat, suatu malam, seorang pasien saya, sebut saja Bu Siti, datang dengan wajah lelah. Ia berkata, "Dok, saya sudah tidak tahu lagi harus bagaimana. Setiap pagi, rasanya seperti ada pisau di lutut saya. Obat sudah seperti permen, tapi nyeri tidak pernah pergi." Saya menatap matanya, dan di sana saya melihat keputusasaan yang begitu dalam. Tapi, saya juga melihat secercah harapan. Malam itu, saya memutuskan untuk membagikan rahasia yang selama ini jarang diajarkan di bangku kuliah kedokteran. Seni memijat 3 titik ajaib di tubuh. Tentu saja, saya tidak menjanjikan keajaiban instan. Saya bukan pesulap, dan Anda pun bukan kelinci percobaan. Tapi, saya percaya pada kekuatan kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Dan, siapa sangka, kadang-kadang perubahan besar justru dimulai dari hal-hal yang tampak sepele. Seperti kata pepatah tua, air yang menetes terus-menerus bisa melubangi batu. Nah, malam ini, saya ingin Anda menjadi air itu, bukan batu yang keras kepala. Sebelum kita masuk ke inti, izinkan saya berbagi satu fakta aneh. Tahukah Anda bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk di bumi yang bisa mengeluh tentang nyeri sendi sambil tetap menonton drama Korea berjam-jam? Sungguh, kadang saya berpikir mungkin sendi kita protes karena terlalu lama duduk menahan emosi saat menonton episode terakhir. Tapi, jangan khawatir, malam ini saya tidak akan menyuruh Anda berhenti menonton drama. Saya hanya ingin Anda meluangkan 3 menit saja sebelum tidur untuk diri sendiri. Saya tahu di luar sana banyak yang skeptis. Ah, mana mungkin pijat-pijat bisa mengalahkan obat dokter? Atau kalau memang semudah itu, kenapa rumah sakit masih penuh? Nah, disinilah letak perdebatan akademis yang tak pernah selesai. Ilmu kedokteran modern seringkali terlalu fokus pada obat dan operasi. Sementara kearifan lokal, seperti pijat dan perawatan mandiri,
sering dianggap remeh. Padahal keduanya bisa saling melengkapi. Saya sendiri, sebagai dokter, tidak pernah menolak kemajuan medis. Tapi, saya juga percaya, tubuh manusia punya kemampuan luar biasa untuk menyembuhkan dirinya sendiri, asal diberi kesempatan. Malam ini, saya ingin Anda membuka pikiran. Jangan buru-buru menilai sebelum mencoba. Siapa tahu, 3 titik rahasia yang akan saya bagikan nanti justru menjadi kunci yang selama ini Anda cari. Dan, siapa tahu, Anda akan menjadi inspirasi bagi orang lain, seperti Bu Siti, yang kini sudah bisa berjalan ke pasar tanpa tongkat, dan bahkan sempat menari di acara ulang tahun cucunya. Ya, hidup memang penuh kejutan. Sebelum kita lanjut, izinkan saya menutup bagian ini dengan satu kebijaksanaan usia tua. Jangan pernah meremehkan kekuatan kebiasaan kecil. Kadang, 1 menit pijatan bisa lebih berarti daripada 1 jam keluhan. Dan, sebagai bonus, 1 lelucon ringan. Jika Anda merasa sendi Anda berderit seperti pintu tua, mungkin sudah saatnya Anda menjadi tukang kayu, atau cukup dengarkan saya malam ini. Cukup dengarkan. Saya masih ingat betul, suatu pagi di ruang praktik saya yang sederhana, ketika seorang nenek bernama Bu Sumarni masuk dengan langkah tertatih. Tongkat kayu tua setia di genggamannya, wajahnya penuh kerut, tapi matanya menyimpan harapan yang tak pernah padam. "Dok, saya sudah minum obat ini itu, disuntik, dipijat, bahkan pernah coba ramuan dari tetangga. Tapi, setiap pagi, lutut saya tetap seperti digigit semut api." Keluhnya sambil tersenyum getir. Saya hanya bisa mengangguk, karena saya tahu, di luar sana, ribuan orang lain juga merasakan hal yang sama. Nyeri sendi memang seperti tamu tak diundang yang betah berlama-lama. Bahkan, ketika kita sudah mengusirnya dengan segala cara. Tapi, malam ini, saya ingin Anda mendengar kisah-kisah nyata yang membuktikan bahwa keajaiban itu kadang datang dari hal-hal sederhana. Salah satunya adalah kisah Pak Rahmat, seorang kakek berusia 82 tahun yang dulu hampir menyerah karena nyeri pinggang dan lutut. Setiap pagi, ia harus menelan 3 butir obat penghilang rasa sakit. Dan tetap saja, ia hanya bisa berjalan beberapa langkah sebelum harus duduk lagi. "Saya sudah pasrah, Dok. Mungkin memang sudah waktunya saya hanya duduk di kursi saja," katanya suatu hari. Tapi, saya menolak untuk menyerah begitu saja. Saya ajarkan padanya teknik memijat 3 titik rahasia yang akan saya bagikan malam ini. Awalnya, ia tertawa kecil. "Masa iya, cuman dipijat-pijat bisa bikin saya jalan lagi?" Tapi, saya minta ia mencoba. Hanya 3 menit setiap malam, sebelum tidur. 3 minggu kemudian, Pak Rahmat datang tanpa tongkat. Ia tersenyum lebar. "Dok, saya sudah bisa jalan ke warung sendiri. Bahkan, kemarin saya main bola plastik sama cucu." Saya pun ikut tertawa, karena kadang kebahagiaan memang sesederhana itu. Dan, Anda tahu apa yang lebih aneh? Setelah rutin memijat 3 titik itu, Pak Rahmat mengaku tidurnya jadi lebih nyenyak, bahkan mimpi buruknya berkurang. Saya tidak tahu apakah itu efek placebo atau memang tubuhnya benar-benar mulai pulih, tapi siapa peduli? Yang penting, ia bahagia. Tentu saja, tidak semua pasien langsung percaya. Ada juga yang skeptis, seperti Bu Yani, seorang pensiunan guru yang terkenal kritis. "Dok, saya sudah baca jurnal. Katanya pijat itu cuma sugesti. Mana buktinya?" Tanyanya dengan nada setengah menantang. Saya hanya tersenyum. "Bu, kadang tubuh kita lebih pintar dari jurnal manapun. Coba saja dulu. Kalau tidak ada perubahan, saya traktir es krim." Ia pun tertawa dan akhirnya mencoba. 2 minggu kemudian, ia mengirim pesan. "Dok, saya belum sembuh total,
Tapi sekarang saya bisa naik tangga tanpa menangis. Saya balas, es krimnya nanti saja, Bu. Teruskan dulu. Dari pengalaman-pengalaman ini, saya belajar satu hal. Harapan itu menular. Ketika satu orang mulai merasakan perubahan, ia akan menceritakan pada yang lain. Dan tanpa sadar, lingkaran kecil keajaiban itu meluas. Saya pernah mendengar cerita aneh dari seorang pasien, Pak Darto, yang mengaku setelah rutin memijat titik-titik rahasia, ia jadi lebih sering bermimpi tentang masa mudanya. Saya mimpi naik sepeda keliling kampung, Dok. Padahal sudah 30 tahun saya tidak berani naik sepeda, katanya sambil tertawa. Apakah itu efek samping? Mungkin saja. Tapi saya lebih suka menyebutnya sebagai bonus dari tubuh yang mulai merasa bebas. Tentu, di dunia medis selalu ada perdebatan. Ada yang bilang, itu cuma efek relaksasi. Ada juga yang berpendapat pijat bisa merangsang endorfin, hormon bahagia. Saya sendiri memilih untuk tidak terlalu pusing dengan istilah ilmiah. Yang penting, pasien merasa lebih baik, bisa tidur nyenyak, dan kembali menikmati hidup. Bukankah itu tujuan utama kita semua? Saya juga ingin berbagi satu kebijaksanaan usia tua yang saya pelajari dari seorang pasien. Jangan pernah malu untuk mencoba hal baru, meski usiamu sudah senja. Kadang, keajaiban datang dari keberanian kecil. Dan, sebagai hiburan, izinkan saya menyelipkan satu lelucon jika Anda merasa lutut Anda lebih sering bunyi daripada ponsel Anda itu. Mungkin sudah saatnya Anda ganti nada dering dengan suara krek-krek sendi. Malam ini, saya ingin Anda percaya bahwa perubahan itu mungkin. Anda tidak perlu menjadi Superman atau Wonder Woman. Cukup jadi diri sendiri. Dan berikan tubuh Anda kesempatan untuk pulih. Jangan biarkan rasa putus asa mengalahkan semangat Anda. Ingat, setiap orang punya cerita, dan setiap cerita punya babak baru. Siapa tahu, malam ini adalah awal dari babak baru Anda. Dan, sebelum kita masuk ke rahasia pertama, saya ingin mengingatkan, jangan pernah remehkan kekuatan sentuhan. Kadang, 1 menit pijatan dari tangan sendiri bisa lebih berarti daripada 1 jam terapi mahal. Tubuh Anda adalah sahabat terbaik Anda, rawatlah dengan cinta, bukan dengan paksaan. Oh, dan satu informasi aneh lagi. Tahukah Anda, di Jepang, ada tradisi memijat kaki sebelum tidur sebagai tanda syukur pada tubuh? Mereka percaya, dengan memijat kaki, mereka mengucapkan terima kasih pada tubuh yang sudah bekerja keras seharian. Mungkin, sudah saatnya kita meniru kebiasaan baik itu. Sekarang, mari kita lanjut ke rahasia pertama. Siapkan diri Anda, dan jangan lupa, tetap bernapas dengan tenang. Perjalanan kita baru saja dimulai. Saya tahu, Anda pasti sudah tidak sabar ingin tahu apa sebenarnya rahasia pertama yang saya maksud. Nah, mari kita mulai dengan satu bagian tubuh yang sering kali diabaikan. Padahal perannya sangat vital, paha depan. Ya, Anda tidak salah dengar, paha depan. Atau dalam istilah medis disebut otot quadriceps. Banyak orang berpikir kalau lutut yang sakit, ya lututlah yang harus dipijat. Kalau pinggang yang nyeri, ya pingganglah yang harus diurut. Tapi tubuh manusia itu seperti orkestra, semua bagian saling terhubung. Dan kadang sumber masalah justru tersembunyi di tempat yang tidak kita duga. Saya masih ingat suatu hari, seorang pasien bernama Pak Sulaiman datang dengan keluhan nyeri pinggang dan lutut yang sudah bertahun-tahun. Ia sudah mencoba berbagai macam terapi, dari obat, suntikan, hingga alat-alat canggih yang katanya bisa menyembuhkan nyeri sendi. Tapi, hasilnya nihil. Saya sudah capek. Dok, mungkin memang sudah waktunya saya berdamai dengan rasa sakit, katanya dengan nada pasrah. Tapi,
Saya tidak menyerah. Saya minta ia duduk. Lalu saya tunjukkan cara sederhana memijat paha depan. Awalnya, ia mengernyit. Loh, kenapa paha depan? Yang sakit kan lutut dan pinggang saya. Saya hanya tersenyum. Coba saja dulu. Pak, kadang jawaban ada di tempat yang tidak kita sangka. Saya ajarkan padanya teknik sederhana. Duduk santai, lalu gunakan ibu jari dan jari telunjuk untuk memijat perlahan area paha depan. Mulai dari atas lutut hingga ke pangkal paha. Tidak perlu ditekan keras-keras. Cukup seperti mengaduk adonan roti, lembut tapi konsisten. Saya minta ia lakukan ini setiap malam. 1 menit saja sebelum tidur. 3 minggu kemudian, Pak Sulaiman kembali dengan wajah cerah. Aneh, Dok. Sekarang, kalau bangun pagi, saya tidak lagi merasa seperti robot karatan. Lutut saya lebih ringan. Pinggang juga tidak lagi nyeri seperti dulu. Saya hanya bisa tersenyum. Karena saya tahu, tubuhnya mulai menemukan keseimbangan baru. Mengapa paha depan begitu penting? Ini pertanyaan yang sering muncul, bahkan di kalangan dokter sendiri. Secara anatomi, otot paha depan adalah penopang utama lutut dan panggul. Jika otot ini kaku atau tegang, maka beban tubuh akan lebih berat ditanggung oleh sendi lutut dan pinggang. Akibatnya, sendi-sendi itu cepat aus dan muncullah nyeri yang tak kunjung reda. Banyak orang tidak sadar, kebiasaan duduk terlalu lama, jarang bergerak, atau bahkan salah posisi tidur bisa membuat otot paha depan menjadi kaku seperti kawat. Dan ketika otot ini tidak lentur, seluruh sistem tubuh bagian bawah ikut terganggu. Saya pernah membaca satu penelitian aneh dari Eropa Timur. Katanya, orang yang rutin memijat paha depan sebelum tidur cenderung lebih jarang mengalami kram malam hari. Apakah ini kebetulan? Mungkin saja, tapi saya percaya tubuh manusia punya cara sendiri untuk berterima kasih jika kita merawatnya dengan benar. Dan siapa tahu, dengan memijat paha depan, Anda bukan hanya mengurangi nyeri, tapi juga memperbaiki kualitas tidur Anda. Tentu saja, di dunia medis selalu ada perdebatan. Ada yang bilang, itu cuma efek relaksasi. Ada juga yang berpendapat bahwa pijat bisa merangsang endorfin, hormon bahagia. Saya sendiri memilih untuk tidak terlalu pusing dengan istilah ilmiah. Yang penting, pasien merasa lebih baik, bisa tidur nyenyak, dan kembali menikmati hidup. Bukankah itu tujuan utama kita semua? Saya juga ingin berbagi satu kebijaksanaan usia tua yang saya pelajari dari seorang pasien. Jangan pernah malu untuk mencoba hal baru, meski usiamu sudah senja. Kadang, keajaiban datang dari keberanian kecil. Dan sebagai hiburan, izinkan saya menyelipkan satu lelucon. Jika Anda merasa lutut Anda lebih sering bunyi daripada ponsel Anda, mungkin sudah saatnya Anda ganti nada dering dengan suara krek-krek sendi. Malam ini, saya ingin Anda percaya bahwa perubahan itu mungkin. Anda tidak perlu menjadi Superman atau Wonder Woman. Cukup jadi diri sendiri dan berikan tubuh Anda kesempatan untuk pulih. Jangan biarkan rasa putus asa mengalahkan semangat Anda, Ingat, setiap orang punya cerita, dan setiap cerita punya babak baru. Siapa tahu, malam ini adalah awal dari babak baru Anda. Dan, sebelum kita masuk ke rahasia pertama, saya ingin mengingatkan, jangan pernah remehkan kekuatan sentuhan. Kadang, 1 menit pijatan dari tangan sendiri bisa lebih berarti daripada 1 jam terapi mahal. Tubuh Anda adalah sahabat terbaik Anda. Rawatlah dengan cinta, bukan dengan paksaan. Oh, dan satu informasi aneh lagi. Tahukah Anda, di Jepang, ada tradisi memijat kaki sebelum tidur sebagai tanda syukur pada tubuh? Mereka percaya, dengan memijat kaki,
Mereka mengucapkan terima kasih pada tubuh yang sudah bekerja keras seharian. Mungkin sudah saatnya kita meniru kebiasaan baik itu. Sekarang, mari kita lanjut ke rahasia pertama. Siapkan diri Anda, dan jangan lupa, tetap bernapas dengan tenang. Perjalanan kita baru saja dimulai. Sekarang, mari kita beranjak ke rahasia kedua yang sering kali terabaikan. Padahal letaknya sangat dekat dengan kita. Bahkan, setiap hari kita injak-injak tanpa sadar telapak kaki. Ya, Anda tidak salah dengar. Telapak kaki, bagian tubuh yang mungkin paling sering diabaikan di Buit, ternyata menyimpan kekuatan tersembunyi yang luar biasa. Saya tahu, sebagian dari Anda mungkin berpikir, "Ah, masa sih? Cuma dengan memijat telapak kaki bisa mengurangi nyeri di seluruh tubuh." Percayalah, saya pun dulu skeptis. Tapi, setelah melihat sendiri perubahan pada pasien-pasien saya jadi yakin bahwa tubuh manusia memang penuh misteri. Saya masih ingat, suatu malam, seorang pasien bernama Pak Dedi datang dengan keluhan yang cukup unik. "Dok, saya ini sudah seperti apotek berjalan. Obat nyeri, obat tidur, vitamin, semua saya minum. Tapi, tetap saja, setiap malam kaki saya seperti ditusuk-tusuk jarum. Kadang, sampai tidak bisa tidur." Saya tanya, "Pak, pernah coba pijat kaki sebelum tidur?" Ia tertawa. "Loh, memangnya itu bisa membantu?" Saya pun mengajarkan teknik sederhana. Duduk santai, letakkan satu kaki di atas paha, lalu gunakan ibu jari untuk memijat perlahan bagian tengah telapak kaki, terutama di area lengkungan dan tumit. Tidak perlu ditekan keras-keras. Cukup seperti mengelus kucing yang sedang tidur, lembut, tapi penuh perhatian. 3 minggu kemudian, Pak Dedi kembali dengan wajah cerah. "Aneh, dok. Sekarang, setiap malam saya bisa tidur nyenyak. Kaki saya tidak lagi seperti ditusuk-tusuk. Bahkan, saya merasa badan saya lebih ringan. Saya hanya bisa tersenyum karena saya tahu tubuhnya mulai merespons sentuhan sederhana itu." Dan yang lebih menarik, Pak Dedi mengaku setelah rutin memijat telapak kaki, ia jadi lebih jarang sakit kepala. Apakah ini kebetulan? Mungkin saja. Tapi, saya percaya, tubuh manusia punya cara sendiri untuk berterima kasih jika kita merawatnya dengan benar. Mengapa telapak kaki begitu penting? Secara anatomi, telapak kaki adalah pusat ribuan ujung saraf yang terhubung ke seluruh tubuh. Dalam dunia refleksologi, setiap bagian telapak kaki mewakili organ atau sistem tubuh tertentu. Misalnya, bagian tengah telapak kaki berhubungan dengan pencernaan, tumit dengan pinggang, dan ujung jari kaki dengan kepala. Jadi, ketika Anda memijat telapak kaki, sebenarnya Anda sedang mengirim pesan ke seluruh tubuh untuk rileks dan memperbaiki diri. Saya tahu, ini terdengar seperti ilmu sihir bagi sebagian orang. Tapi, banyak penelitian modern yang membuktikan bahwa pijat telapak kaki bisa meningkatkan sirkulasi darah, meredakan stres, dan bahkan memperbaiki kualitas tidur. Saya pernah membaca satu fakta aneh. Di beberapa negara, seperti Korea Selatan, ada kafe khusus yang menawarkan layanan pijat kaki sambil minum teh herbal. Mereka percaya, dengan merawat kaki, mereka juga merawat jiwa. Mungkin, sudah saatnya kita meniru kebiasaan baik itu. Lagi pula, siapa yang tidak suka dipijat sambil minum teh hangat? Tentu saja, di dunia medis, selalu ada perdebatan. Ada yang bilang, "Ah, itu cuman efek relaksasi." Ada juga yang berpendapat pijat bisa merangsang endorfin, hormon bahagia. Saya sendiri memilih untuk tidak terlalu pusing dengan istilah ilmiah. Yang penting, pasien merasa lebih baik, bisa tidur nyenyak, dan kembali menikmati hidup. Bukankah itu tujuan utama kita semua? Saya juga ingin berbagi satu kebijaksanaan usia tua yang saya pelajari dari seorang pasien.
Jangan pernah malu untuk mencoba hal baru, meski usiamu sudah senja. Kadang, keajaiban datang dari keberanian kecil. Dan, sebagai hiburan, izinkan saya menyelipkan satu lelucon. Jika Anda merasa kaki Anda lebih sering dipijat daripada dompet Anda di akhir bulan, mungkin sudah saatnya Anda menabung untuk pijat profesional. Malam ini, saya ingin Anda percaya bahwa perubahan itu mungkin. Anda tidak perlu menjadi Superman atau Wonder Woman. Cukup jadi diri sendiri dan berikan tubuh Anda kesempatan untuk pulih. Jangan biarkan rasa putus asa mengalahkan semangat Anda, kuah. Ingat, setiap orang punya cerita dan setiap cerita punya babak baru. Siapa tahu malam ini adalah awal dari babak baru Anda. Dan sebelum kita masuk ke rahasia ketiga, saya ingin mengingatkan, jangan pernah remehkan kekuatan sentuhan. Kadang, 1 menit pijatan dari tangan sendiri bisa lebih berarti daripada 1 jam terapi mahal. Tubuh Anda adalah sahabat terbaik Anda. Rawatlah dengan cinta, bukan dengan paksaan. Oh, dan satu informasi aneh lagi. Tahukah Anda, di Mesir kuno, para raja dan ratu selalu memulai hari dengan pijat kaki sebagai ritual kebugaran? Mereka percaya dengan merawat kaki, mereka bisa berjalan lebih jauh dan memimpin dengan bijak. Mungkin sudah saatnya kita meniru kebiasaan baik itu. Sekarang, mari kita lanjut ke rahasia ketiga. Siapkan diri Anda dan jangan lupa tetap bernapas dengan tenang. Perjalanan kita masih panjang, dan saya akan menemani Anda sampai akhir malam. Kita sudah membahas 2 titik rahasia yang sering diabaikan. Dan sekarang saatnya saya mengajak Anda menelusuri satu area yang lebih tersembunyi lagi. Tapi justru disinilah banyak keajaiban terjadi. Titik ketiga ini terletak di belakang lutut, atau yang sering disebut dengan oase di balik lutut. Saya tahu, sebagian dari Anda mungkin baru kali ini mendengar istilah itu, tapi percayalah, area ini punya peran besar dalam mengatasi nyeri pinggang, lutut, bahkan sampai ke betis dan telapak kaki. Saya masih ingat suatu sore, seorang pasien bernama Burini datang dengan keluhan yang sudah ia bawa selama lebih dari 15 tahun. Dok, setiap kali saya duduk lama, bangun berdiri itu rasanya seperti ada tali yang menahan di belakang lutut. Kadang, nyerinya menjalar sampai ke betis, bahkan ke telapak kaki. Sudah ke dokter, sudah fisioterapi, tetap saja tidak hilang. Saya tersenyum, lalu meminta Burini duduk di kursi, dan saya tunjukkan titik di tengah lipatan belakang lututnya. Coba, Bu, pijat perlahan di sini, setiap malam sebelum tidur. Tidak perlu keras, cukup seperti mengelus bayi. Awalnya, ia ragu. Memangnya bisa, Dok? Saya hanya bilang, coba saja dulu, Bu. Kadang, tubuh kita hanya butuh sedikit perhatian di tempat yang tepat. 3 minggu kemudian, Bu Rini datang dengan wajah yang jauh lebih segar. Ajaib, Dok! Sekarang kalau bangun dari duduk, saya tidak lagi merasa seperti diikat. Bahkan, saya bisa jalan-jalan sore keliling kompleks tanpa harus berhenti setiap 5 menit. Saya ikut bahagia, karena saya tahu tubuhnya mulai merespons sentuhan sederhana itu. Dan, yang lebih menarik, Bu Rini mengaku, setelah rutin memijat belakang lutut, tidurnya jadi lebih nyenyak dan ia lebih jarang terbangun di malam hari. Mengapa area belakang lutut ini begitu penting? Secara anatomi, di balik lutut terdapat banyak jaringan saraf dan pembuluh darah yang menjadi persimpangan antara paha, betis, dan telapak kaki. Jika area ini kaku atau tegang, aliran darah dan sinyal saraf ke seluruh kaki bisa terganggu. Akibatnya, muncul rasa nyeri, kesemutan, atau bahkan kram yang sering datang tiba-tiba. Dalam dunia pengobatan tradisional, titik ini dikenal sebagai titik vital yang bisa memengaruhi kesehatan seluruh tubuh bagian bawah.
Bahkan, di beberapa budaya Asia, pijat di belakang lutut dipercaya bisa membantu melancarkan energi dan memperbaiki sirkulasi darah. Saya pernah membaca satu fakta aneh. Di Tiongkok kuno, para tabib sering memulai terapi pijat dengan menekan lembut area belakang lutut sebelum melanjutkan ke bagian tubuh lain. Mereka percaya, jika gerbang di belakang lutut terbuka, seluruh tubuh akan lebih mudah menerima manfaat pijatan. Apakah ini hanya mitos? Mungkin saja. Tapi, saya sudah melihat sendiri betapa banyak pasien yang merasa lebih ringan dan bebas nyeri setelah rutin memijat area ini. Tentu saja, di dunia medis, selalu ada perdebatan. Ada yang bilang, itu cuman efek relaksasi. Ada juga yang berpendapat, pijat bisa merangsang endorfin, hormon bahagia. Saya sendiri memilih untuk tidak terlalu pusing dengan istilah ilmiah. Yang penting, pasien merasa lebih baik, bisa tidur nyenyak, dan kembali menikmati hidup. Bukankah itu tujuan utama kita semua? Saya juga ingin berbagi satu kebijaksanaan usia tua yang saya pelajari dari seorang pasien. Kadang, yang kita butuhkan bukan obat mahal, tapi sentuhan lembut di tempat yang tepat. Dan, sebagai hiburan, izinkan saya menyelipkan satu lelucon. Jika Anda merasa belakang lutut Anda lebih sering dipijat daripada dompet Anda dibuka, mungkin sudah saatnya Anda menabung untuk liburan. Malam ini, saya ingin Anda percaya bahwa perubahan itu mungkin. Anda tidak perlu menjadi Superman atau Wonder Woman. Cukup jadi diri sendiri dan berikan tubuh Anda kesempatan untuk pulih. Jangan biarkan rasa putus asa mengalahkan semangat Anda. Ingat, setiap orang punya cerita, dan setiap cerita punya babak baru. Siapa tahu, malam ini adalah awal dari babak baru Anda. Sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, saya ingin mengingatkan, jangan pernah remehkan kekuatan sentuhan. Kadang, 1 menit pijatan dari tangan sendiri bisa lebih berarti daripada 1 jam terapi mahal. Tubuh Anda adalah sahabat terbaik Anda. Rawatlah dengan cinta, bukan dengan paksaan. Oh, dan satu informasi aneh lagi. Tahukah Anda, di beberapa suku di Afrika, pijat belakang lutut adalah bagian dari ritual penyembuhan sebelum berburu. Mereka percaya, dengan melenturkan area ini, mereka bisa berlari lebih cepat dan menghindari cedera. Mungkin, sudah saatnya kita meniru kebiasaan baik itu. Sekarang, mari kita lanjut ke aturan emas dalam memijat. Siapkan diri Anda dan jangan lupa tetap bernapas dengan tenang. Perjalanan kita masih berlanjut dan saya akan menemani Anda sampai akhir malam. Setelah Anda mengetahui 3 titik rahasia yang bisa menjadi kunci kebebasan dari nyeri, sekarang saatnya saya membagikan aturan emas agar pijatan yang Anda lakukan benar-benar aman dan efektif. Percayalah, saya sudah melihat terlalu banyak orang yang gagal merasakan manfaat pijat hanya karena salah teknik atau terlalu terburu-buru. Padahal, tubuh kita itu seperti tanaman bonsai, perlu sentuhan lembut, perhatian dan kesabaran. Kalau Anda asal-asalan dia, bisa-bisa malah tambah sakit, bukan sembuh. Pertama dan terpenting, jangan pernah memijat dengan kekuatan berlebihan. Banyak orang, terutama kaum bapak-bapak, punya prinsip semakin keras, semakin manjur. Padahal, tubuh kita bukan adonan bakso yang harus diuleni sampai kalis. Pijatan yang terlalu keras justru bisa membuat otot semakin tegang, bahkan memicu peradangan baru. Saya selalu bilang pada pasien, pijatlah seperti Anda mengelus kucing yang sedang tidur, lembut, penuh kasih, dan jangan sampai kucingnya marah. Kalau Anda merasa sakit atau tidak nyaman, itu tandanya tekanan sudah terlalu kuat. Kedua, fokuslah pada otot dan jaringan lunak, bukan pada tulang atau sendi yang menonjol. Banyak orang keliru, memijat langsung di atas lutut atau tulang kering, berharap nyeri akan hilang. Padahal, yang perlu dirilekskan adalah otot-otot di sekitar sendi.
bukan sendinya sendiri. Misalnya, untuk nyeri lutut, pijatlah paha depan dan betis, bukan lututnya langsung. Untuk nyeri pinggang, fokuslah pada otot punggung bawah dan bokong. Ingat, tulang itu keras kepala, tidak akan berubah hanya karena dipijat. Ketiga, lakukan pemanasan sebelum mulai memijat. Tubuh yang dingin cenderung kaku dan mudah cedera. Anda bisa mulai dengan kompres hangat selama 5 menit atau mandi air hangat sebelum tidur. Kalau tidak sempat, cukup lakukan peregangan ringan, seperti menggerakkan kaki dan tangan perlahan. Saya sering bercanda pada pasien. Anggap saja ini seperti pemanasan sebelum nonton sinetron favorit, biar tidak kaget kalau ceritanya tiba-tiba berbelok. Keempat, jangan lupa bernapas dengan tenang selama memijat. Banyak orang tanpa sadar menahan napas saat memijat, apalagi kalau menemukan titik yang agak nyeri. Padahal, napas yang dalam dan teratur justru membantu tubuh lebih rileks dan mempercepat proses penyembuhan. Saya suka mengingatkan, tarik napas dalam-dalam, lalu hembuskan perlahan. Bayangkan setiap hembusan napas membawa pergi rasa sakit dari tubuh Anda. Kalau Anda ingin suasana lebih syahdu, bisa sambil mendengarkan musik lembut atau suara hujan buatan dari aplikasi ponsel. Kelima, lakukan pijatan secara rutin, bukan hanya saat nyeri kambuh. Banyak orang baru ingat pijat ketika sudah tidak tahan sakit, lalu berharap hasil instan. Padahal, tubuh butuh waktu untuk beradaptasi dan memperbaiki diri. Saya sarankan, luangkan waktu 3 menit setiap malam sebelum tidur. Bahkan saat Anda merasa sehat, anggap saja ini sebagai investasi kesehatan jangka panjang. Seperti menabung, hasilnya memang tidak langsung terlihat, tapi lama-lama akan terasa manfaatnya. Keenam, perhatikan kondisi khusus sebelum memijat. Jika Anda baru saja menjalani operasi, mengalami infeksi, atau ada pembengkakan hebat, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter sebelum memulai pijatan. Begitu juga jika Anda punya riwayat osteoporosis berat atau gangguan pembekuan darah, jangan sampai niat baik malah berujung petaka. Saya pernah punya pasien yang nekat memijat area bekas operasi, akhirnya malah bengkak dan harus kembali ke rumah sakit. Jadi, bijaklah dalam merawat tubuh sendiri. Ketujuh, jangan lupa untuk selalu mengecek kulit dan jaringan di area yang akan dipijat. Jika ada luka terbuka, ruam, atau infeksi, sebaiknya hindari dulu area tersebut. Untuk Anda yang punya diabetes, perhatikan juga sensitivitas kulit, terutama di telapak kaki. Kadang, saraf sudah tidak terlalu peka, sehingga Anda tidak sadar jika tekanan terlalu kuat. Saya sering bilang, lebih baik terlalu lembut daripada terlalu keras. Tubuh Anda akan berterima kasih. Saya tahu, semua aturan ini terdengar banyak dan ribet. Tapi percayalah, setelah Anda terbiasa, semuanya akan terasa alami. Tubuh Anda akan mulai berbicara dan memberitahu kapan harus berhenti, kapan harus melanjutkan. Jangan buru-buru, nikmati setiap detik sentuhan. Anggap saja ini sebagai waktu me time yang sangat berharga. Oh, dan satu fakta aneh, di beberapa negara Skandinavia, orang-orang rutin memijat diri sendiri sambil berdiri di bawah shower air hangat. Mereka percaya kombinasi air dan sentuhan bisa melipat gandakan efek relaksasi. Mungkin Anda bisa coba juga, siapa tahu, mandi jadi lebih menyenangkan. Tentu saja, di dunia medis selalu ada perdebatan. Ada yang bilang pijat itu hanya sugesti. Ada juga yang berpendapat pijat bisa memperbaiki sirkulasi dan mempercepat penyembuhan. Saya sendiri memilih untuk percaya pada pengalaman pasien. Kalau mereka merasa lebih baik, tidur lebih nyenyak, dan bisa tersenyum lagi, bukankah itu sudah cukup? Saya ingin menutup bagian ini dengan satu kebijaksanaan usia tua. Kesabaran adalah kunci.
Tubuh yang dirawat dengan sabar akan membalas dengan kesehatan yang tahan lama. Dan, sebagai hiburan, izinkan saya menyelipkan satu lelucon jika Anda merasa lebih sering memijat diri sendiri daripada dipijat pasangan. Mungkin sudah saatnya Anda ajak pasangan ikut belajar pijat bersama. Sekarang, mari kita lanjut ke kebiasaan pendukung yang bisa mempercepat pemulihan Anda. Siapkan diri, dan jangan lupa, tetap bernapas dengan tenang. Perjalanan kita masih berlanjut, dan saya akan menemani Anda sampai akhir malam. Setelah Anda memahami aturan emas dalam memijat, kini saatnya saya membagikan kebiasaan-kebiasaan pendukung yang bisa mempercepat pemulihan dan membuat hasil pijatan Anda semakin optimal. Percayalah, tubuh kita itu seperti taman kecil. Kalau hanya disiram sekali-sekali, rumput liar tetap akan tumbuh. Tapi, jika Anda merawatnya dengan konsisten, lambat laun bunga-bunga kecil akan bermekaran dan Anda pun bisa menikmati keindahan yang selama ini tersembunyi. Kebiasaan pertama yang sangat saya anjurkan adalah melakukan peregangan ringan setiap pagi setelah bangun tidur. Tidak perlu gerakan rumit seperti atlet senam lantai. Cukup angkat tangan ke atas, tarik napas dalam-dalam, lalu hembuskan perlahan sambil menurunkan tangan. Putar bahu ke depan dan ke belakang, goyangkan kaki, dan jika memungkinkan, lakukan sedikit gerakan memutar pinggang. Saya sering bilang pada pasien, anggap saja ini seperti membangunkan tubuh dari tidur panjang. Kalau Anda langsung berdiri tanpa pemanasan, jangan heran kalau sendi Anda protes. Bahkan, di Jepang, ada tradisi radio Taiso, senam pagi bersama di radio, yang sudah dilakukan sejak puluhan tahun lalu. Mereka percaya, tubuh yang lentur di pagi hari akan lebih siap menghadapi tantangan sepanjang hari. Kebiasaan kedua adalah berjalan kaki minimal 20 menit setiap hari. Tidak perlu memaksakan diri berjalan jauh atau cepat. Cukup nikmati setiap langkah. Jika Anda tinggal di kompleks perumahan, kelilingi blok rumah sambil menghirup udara pagi. Jika tidak memungkinkan keluar rumah, berjalan di dalam rumah pun sudah cukup. Saya pernah punya pasien, Pak Harto, yang awalnya hanya bisa berjalan dari kamar ke dapur, tapi setelah rutin berjalan setiap hari, ia akhirnya bisa keliling taman kecil di depan rumah. Sekarang, saya malah jadi ketagihan jalan pagi. Dok, rasanya badan lebih enteng, dan pikiran pun lebih segar. Katanya suatu hari, saya percaya, tubuh yang bergerak adalah tubuh yang hidup. Kebiasaan ketiga yang tak kalah penting adalah mandi air hangat sebelum tidur. Air hangat membantu melemaskan otot-otot yang tegang setelah seharian beraktivitas. Jika Anda punya bathtub, tambahkan sedikit garam Epsom atau minyak esensial lavender untuk efek relaksasi ekstra. Tapi jika tidak, cukup rendam kaki di baskom air hangat selama 15-20 menit. Saya sering bercanda. Kalau kaki sudah hangat, hati pun ikut hangat. Banyak pasien saya yang mengaku, setelah rutin merendam kaki sebelum tidur, mereka jadi lebih mudah terlelap dan bangun pagi dengan perasaan segar. Kebiasaan keempat adalah memperhatikan pola makan. Tubuh kita butuh bahan bakar yang baik untuk memperbaiki diri. Perbanyak konsumsi sayur dan buah segar, kurangi makanan olahan, gorengan, dan gula berlebih. Saya tahu, godaan gorengan di sore hari itu luar biasa, apalagi kalau ada tempe mendoan hangat. Tapi, percayalah, tubuh Anda akan berterima kasih jika Anda lebih sering memilih buah atau kacang-kacangan sebagai camilan. Saya pernah membaca satu fakta aneh. Di beberapa desa di Italia, orang-orang lanjut usia rutin minum air rebusan jahe dan lemon setiap pagi untuk menjaga sendi tetap lentur. Mungkin Anda bisa coba juga, siapa tahu tubuh Anda jadi lebih ceria. Kebiasaan kelima adalah menjaga hidrasi. Minumlah air putih yang cukup setiap hari. Kadang, rasa nyeri sendi bisa memburuk hanya karena tubuh kekurangan cairan. Saya sering mengingatkan pasien, kalau tanaman saja layu tanpa air, apalagi tubuh manusia. Jangan tunggu haus baru minum.
Biasakan membawa botol air kemanapun Anda pergi. Kebiasaan keenam, dan ini sering dilupakan, Gi, adalah menjaga kualitas tidur. Tidur yang cukup dan berkualitas adalah waktu emas bagi tubuh untuk memperbaiki diri. Jika Anda sulit tidur, cobalah matikan lampu lebih awal. Jauhkan ponsel dari tempat tidur dan lakukan pijatan ringan di 3 titik rahasia yang sudah saya ajarkan. Saya pernah punya pasien, Bu Sulastri, yang awalnya hanya tidur 2 jam setiap malam karena nyeri. Setelah rutin memijat dan merendam kaki, ia bisa tidur 6 jam tanpa terbangun. Rasanya seperti dapat hidup baru. Dok, katanya dengan mata berbinar. Tentu saja, semua kebiasaan ini tidak akan langsung memberikan hasil instan. Tubuh butuh waktu untuk beradaptasi. Tapi, jika Anda konsisten, perlahan-lahan Anda akan merasakan perubahan. Saya tahu, kadang semangat naik turun, apalagi kalau hasil belum terlihat. Tapi, seperti kata pepatah, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Jangan menyerah hanya karena hari ini terasa berat. Ingat, setiap langkah kecil adalah kemenangan. Oh, dan satu informasi aneh lagi. Di beberapa negara Skandinavia, orang-orang rutin berjalan kaki di luar rumah meski suhu di bawah 0 derajat. Mereka percaya udara segar dan gerakan tubuh bisa memperpanjang umur. Mungkin kita tidak perlu sampai berjalan di salju, tapi semangat mereka patut ditiru. Saya ingin menutup bagian ini dengan satu kebijaksanaan usia tua. Kesehatan adalah hasil dari kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari, bukan dari satu tindakan besar yang dilakukan sesekali. Dan sebagai hiburan, izinkan saya menyelipkan satu lelucon. Jika Anda merasa lebih sering berjalan ke kulkas daripada ke taman, mungkin sudah saatnya Anda ubah rute jalan pagi Anda. Sekarang, mari kita lanjut ke kisah inspiratif yang bisa menjadi penyemangat Anda. Siapkan diri dan jangan lupa tetap bernapas dengan tenang. Perjalanan kita hampir sampai di penghujung malam, dan saya akan menemani Anda sampai akhir. Setelah membahas kebiasaan-kebiasaan pendukung yang bisa mempercepat pemulihan, kini saya ingin menutup malam ini dengan sebuah kisah inspiratif yang selalu saya simpan di hati. Kisah ini bukan hanya tentang kesembuhan fisik, tapi juga tentang kekuatan harapan, ketekunan, dan bagaimana satu perubahan kecil bisa menular menjadi kebaikan yang lebih besar. Namanya Bu Marni, seorang nenek berusia 78 tahun yang tinggal di pinggiran kota. Ia datang ke klinik saya dengan langkah pelan, wajahnya tampak lelah, dan matanya menyimpan cerita panjang tentang perjuangan melawan nyeri sendi. Dok, saya sudah tidak tahu lagi harus bagaimana. Setiap malam, saya hanya bisa menangis karena lutut dan pinggang saya seperti ditusuk-tusuk. Saya sudah tidak bisa ikut arisan, tidak bisa main dengan cucu. Bahkan untuk ke kamar mandi saja harus dipapah anak. Katanya lirih, saya bisa merasakan betapa berat beban yang ia pikul. Bukan hanya di tubuh, tapi juga di hati. Saya ajarkan padanya 3 titik pijat rahasia yang sudah kita bahas malam ini. Awalnya, Bu Marni ragu. Apa benar, dok, cuma dipijat begini bisa membantu? Saya sudah coba macam-macam, dari jamu sampai terapi listrik. Saya hanya tersenyum. Bu, kadang tubuh kita hanya butuh sentuhan lembut dan waktu. Coba saja dulu, 1 menit setiap malam sebelum tidur. Tidak perlu berharap sembuh besok pagi, tapi percayalah, tubuh ibu akan berterima kasih. 2 minggu berlalu, Bu Marni kembali ke klinik. Kali ini, ia datang tanpa dipapah. Wajahnya lebih cerah, dan ia tersenyum lebar. Dok, saya sudah bisa ke dapur sendiri. Bahkan, kemarin saya ikut arisan lagi. Teman-teman saya heran, katanya saya seperti dapat tenaga baru. Saya ikut bahagia, karena saya tahu perubahan itu bukan hanya terjadi di tubuh, tapi juga di hati.
Bu Marni mulai rutin memijat 3 titik rahasia itu setiap malam. Dan ia pun mulai mengajak tetangga-tetangganya untuk ikut mencoba. Yang lebih mengharukan, beberapa bulan kemudian, Bu Marni datang lagi. Kali ini membawa 2 orang tetangga. Dok, saya ajak mereka ke sini. Biar mereka juga bisa belajar. Saya tidak mau teman-teman saya merasakan sakit seperti saya dulu. Saya terharu karena saya tahu kebaikan itu memang menular. Dari 1 orang menjadi 2, lalu 3. Dan akhirnya satu komunitas kecil di lingkungan Bu Marni mulai rutin memijat bersama setiap malam. Mereka bahkan membuat grup WhatsApp khusus untuk saling menyemangati dan berbagi cerita. Ya. Saya pernah bertanya pada Bu Marni, apa yang membuatnya begitu semangat menularkan kebiasaan baik ini? Ia menjawab dengan bijak, Dok, saya sudah terlalu lama hidup dalam rasa sakit. Kalau saya bisa membantu orang lain keluar dari penderitaan itu, kenapa tidak? Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan mengeluh. Kata-katanya sederhana, tapi sangat dalam. Saya belajar banyak dari Bu Marni bahwa kesembuhan sejati bukan hanya soal tubuh yang bebas nyeri, tapi juga hati yang penuh harapan dan keinginan untuk berbagi. Tentu saja, di dunia medis selalu ada perdebatan di Twi. Ada yang bilang, itu cuma efek placebo. Ada juga yang berpendapat, pijat bisa memperbaiki sirkulasi dan mempercepat penyembuhan. Saya sendiri memilih untuk percaya pada pengalaman nyata pasien. Kalau mereka merasa lebih baik, bisa tersenyum, dan kembali menikmati hidup. Bukankah itu sudah cukup? Saya juga ingin berbagi satu kebijaksanaan usia tua yang saya pelajari dari Bu Marni. Jangan pernah menyerah. Bahkan ketika semua orang bilang tidak mungkin, kadang keajaiban datang dari keberanian untuk mencoba sekali lagi. Dan sebagai hiburan, izinkan saya menyelipkan satu lelucon. Jika Anda merasa lebih sering memijat tetangga daripada diri sendiri, mungkin sudah saatnya Anda buka usaha pijat di rumah. Oh, dan satu informasi aneh lagi. Di beberapa desa di Bali, ada tradisi pijat gotong royong, di mana warga saling memijat setiap malam Jumat sebagai bentuk solidaritas dan kebersamaan. Mereka percaya sentuhan adalah bahasa cinta yang paling universal. Mungkin sudah saatnya kita meniru kebiasaan baik itu. Malam ini, saya ingin Anda percaya bahwa perubahan itu mungkin. Anda tidak perlu menjadi Superman atau Wonder Woman. Cukup jadi diri sendiri dan berikan tubuh Anda kesempatan untuk pulih. Jangan biarkan rasa putus asa mengalahkan semangat Anda. Ingat, setiap orang punya cerita, dan setiap cerita punya babak baru. Siapa tahu, malam ini adalah awal dari babak baru Anda. Sekarang, mari kita perlahan menutup malam ini dengan penutup yang menenangkan. Siapkan diri dan jangan lupa tetap bernapas dengan tenang. Perjalanan kita hampir selesai, dan saya akan menemani Anda sampai akhir. Malam telah semakin larut, dan suara dunia di luar jendela mungkin mulai meredup, menyisakan hanya detak jam dinding dan napas. Anda sendiri. Disinilah, di tengah keheningan malam. Saya ingin mengajak Anda menutup perjalanan kita dengan tenang, menyulam harapan baru di antara sisa-sisa lelah hari ini. Anda sudah mendengarkan kisah-kisah nyata, belajar tentang 3 titik rahasia, memahami aturan emas pijat, dan menelusuri kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa mengubah hidup. Sekarang, saatnya Anda benar-benar meresapi semuanya, membiarkan tubuh dan pikiran Anda beristirahat, dan memberi ruang bagi keajaiban kecil untuk bekerja. Bayangkan, tubuh Anda adalah taman yang baru saja disiram. Setiap sentuhan lembut di paha depan, telapak kaki, dan belakang lutut adalah benih yang Anda tanam dengan penuh harapan. Tidak ada yang tumbuh dalam semalam dipuam. Tapi setiap malam Anda merawatnya. Akar-akar kecil mulai menembus tanah, mencari cahaya, dan perlahan-lahan bunga-bunga kecil akan bermekaran. Begitu juga dengan tubuh Anda. Setiap pijatan,
Setiap napas tenang, setiap kebiasaan baik yang Anda lakukan adalah investasi untuk masa depan yang lebih sehat dan bahagia. Saya tahu, kadang-kadang rasa putus asa datang tanpa diundang. Ada hari-hari ketika nyeri terasa lebih kuat dan Anda ingin menyerah. Tapi ingatlah, Anda tidak sendirian. Di luar sana, ada banyak orang yang sedang berjuang seperti Anda. Ada Bu Marni yang kini menularkan semangat ke tetangga. Ada Pak Dedi yang akhirnya bisa tidur nyenyak. Ada Bu Rini yang kembali berjalan keliling kompleks. Mereka semua memulai dari langkah kecil, dan Anda pun bisa. Malam ini, sebelum Anda memejamkan mata, cobalah lakukan satu putaran pijatan di 3 titik rahasia itu. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu berharap keajaiban instan, cukup rasakan setiap sentuhan, dengarkan tubuh Anda, dan ucapkan terima kasih pada diri sendiri. Anda sudah berjuang sejauh ini, dan itu sudah luar biasa. Jika Anda ingin, tuliskan di kolom komentar di mana Anda mendengarkan ini, dan jam berapa sekarang. Siapa tahu, Anda bisa saling menyemangati dengan pendengar lain yang juga sedang berjuang. Saya ingin menutup malam ini dengan satu kebijaksanaan usia tua. Harapan adalah cahaya kecil yang tidak pernah padam, bahkan di malam paling gelap. Dan sebagai hiburan terakhir, izinkan saya menyelipkan satu lelucon. Jika Anda merasa lebih sering memijat daripada dipijat, mungkin sudah saatnya Anda minta giliran dari pasangan Anda malam ini. Sekarang, perlahan matikan lampu, tarik napas dalam-dalam, dan biarkan tubuh Anda beristirahat. Bayangkan semua nyeri dan lelah hari ini mengalir keluar bersama hembusan napas Anda. Esok pagi, sambut hari dengan senyum baru, dan ingatlah, Anda sudah memulai perjalanan menuju hidup yang lebih baik. Malam ini, kita telah menapaki perjalanan panjang bersama, dari keluhan nyeri yang membangunkan Anda di pagi hari, hingga harapan baru yang perlahan tumbuh di setiap sentuhan lembut pada tubuh Anda. Saya telah membagikan 3 titik rahasia yang bisa Anda pijat sendiri. Paha depan, telapak kaki, dan belakang lutut. Kita telah membahas aturan emas agar pijatan benar-benar aman dan efektif, serta kebiasaan-kebiasaan sederhana yang bisa mempercepat pemulihan. Anda juga telah mendengar kisah-kisah nyata dari Bu Marni yang menularkan semangat ke tetangga, hingga Pak Dedi dan Bu Rini yang menemukan kembali kebebasan bergerak dan tidur nyenyak. Semua ini bukan sekadar teori atau janji kosong. Setiap langkah kecil yang Anda lakukan malam ini, memijat, bernapas tenang, berjalan kaki, merendam kaki, atau sekadar memilih makanan sehat, adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Tidak ada perubahan yang instan, tapi setiap kebiasaan baik yang Anda tanam akan tumbuh menjadi kekuatan baru. Ingatlah, tubuh Anda adalah sahabat terbaik Anda. Rawatlah dengan sabar, dan ia akan membalas dengan kesehatan yang tahan lama. Sekarang, biarkan malam menenangkan Anda. Pejamkan mata, rasakan napas Anda yang perlahan, dan bayangkan semua nyeri dan beban hari ini mengalir pergi bersama udara yang Anda hembuskan. Esok pagi, sambut hari dengan senyum, dan ingatlah bahwa Anda sudah memulai perjalanan menuju hidup yang lebih baik. Jika malam ini Anda merasa sedikit lebih ringan, lebih tenang, atau bahkan hanya sedikit lebih berharap, itu sudah cukup. Anda layak mendapatkan malam yang damai dan pagi yang penuh harapan. Terima kasih telah menemani saya hingga akhir. Jangan lupa, jika Anda merasa terbantu, bagikan pengalaman Anda di kolom komentar, dan sebarkan video ini kepada orang-orang yang Anda sayangi. Siapa tahu, langkah kecil Anda malam ini bisa menjadi awal perubahan besar bagi orang lain. Akhir skrip, selamat malam.